membuka suratul Infitor atau di halaman 587. Seperti biasa ini dibagi 10-10 ya. Satu orang 10 ayat karena ayatnya cukup panjang, maka dibagi 10-10. Ya, untuk informasi dulu ya, bahwasanya nanti insya Allah setelah kita juz 30 ini sudah selesai sampai An-Naba, nanti Anda berharap antum baca satu-satu juz 30 ini, antum baca satu-satu, dan bacanya itu diusahakan bacanya sampai mahir. Maksudnya bacanya itu tidak tersendat-sendat, kemudian sesuai dengan ilmu tajwid yang sudah kita ajarkan. Ya, kalau masih tersendat-sendat dan masih makhraj hurufnya atau sifat hurufnya masih ada yang keliru, ataupun secara hukum tajwid masih belum tepat, maka tidak boleh dilanjutkan suratnya. Jadi tetap di surat itu sampai dia mahir. Ya, ini diharapkan bisa menjadi bekal, ya. Itu bisa menjadi bekal. Ya, jadi nanti insya Allah setelah juz 30 ini selesai, nanti antum baca masing-masing menyelesaikan juz 30 dengan baik ya bacaannya. Itu sampai bagus, sampai mahir, sampai mungkin sampai bagus. Nah, nanti kalau bacaannya udah bagus, baru pindah ke surat yang lainnya. Kalau belum, maka tetap di surat itu. Maka nanti ada semacam buku prestasi ataupun buku setoran, ya, ataupun lembar setoran yang itu tujuannya adalah agar kita memegang masing-masing kita punya sendiri buku setoran itu ataupun kartu setoran itu. Kalau kita misalkan belum beranjak ke surat yang lain, maka belum boleh beranjak. Ya, ini tujuannya agar kita betul-betul konsentrasi kepada bacaan kita dalam satu juz. Dan itu insya Allah bermanfaat, ya, menjadi bekal kita di dalam membaca Al-Quran yang lain, surat-surat Al-Quran yang lainnya. Ya, silakan dimulai dari Pak Toro dulu. Silakan Pak, di surah Al-Infitor ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u infatarat wa idzal kawakibu intatarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Perhatian Pak, mengenai hamas pada huruf ta itu sedikit aja. Jangan sampai terdengar seperti gitu ya, jangan. Jadi idas sama'un faqarat, faqarat, walaupun tidak terdengar nggak jadi masalah. Ya, yang penting itu Bapak sendiri aja. Iya. Dari awal ya, sekali lagi. Idza as-samaa'u infatarat wa idzal kawakibu intatarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. Ya, jadi kita mendapat faedah ataupun pelajaran ya, Pak ya. Nah, untuk ini diingat. Jadi untuk hamas pada huruf ta, pada huruf kaf, ya ataupun huruf hamas secara umum itu tidak berlebihan. Artinya tidak usah kita paksakan bersuara. Ya, iya tidak usah kita paksakan bersuara. Yang penting kita berikan hamasnya. Berhamas ya. Ini pada huruf ta, pada huruf kaf tadi seperti fa'adalat ya. Kemudian faedah yang kedua, sifat huruf itu harus diperjelas, Pak. Huruf yang tipis dibaca tipis, huruf yang tebal dibaca tebal. Contoh ayat yang terakhir, wa inna 'alaikum lahafizin. Nah, jadi dipertebal. Jadi dia suaranya itu ada itbaknya gitu Pak, suara itbak. Nah, gitu. Jadi suaranya tebal gitu Pak. Ya, jadi fi ayyi suratin tebal. Ya. Jadi ada suara yang membedakan dengan huruf-huruf yang tipis. Nah, itu kenapa? Karena pangkal lidahnya diangkat. Pangkal lidah diangkat sehingga suaranya itu menimbulkan suara yang tebal. Itu faedah yang kedua. Ya, mungkin itu aja ya yang menjadi sorotan bagi kita ya untuk lebih ditingkatkan lagi gitu Pak. Tingkatkan lagi berapa. Baik, selanjutnya Mas Hujan, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Konsentrasi nih, surat Roh tebal. Innal abrara lafi na'im. Abrara. Sekali lagi. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin. Wa ma hum 'anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah.
beberapa yang perlu menjadi sorotan kita. Perhatikan, ya, huruf-huruf yang tebal seperti ro, ketika dia dibaca tafkhim, itu menyerupai huruf-huruf istiqlal. Jadi dia menyerupai huruf-huruf istiqlal tadi, huruf-huruf yang tebal seperti tadi, seperti sod, seperti dot, o, lo. Jadi seperti itu. Kiraman katibin, kiraman katibin. Nah, begitu. Jadi harus tebal gitu, harus kita bedakan. Kemudian wa innal fujjara lafi jahim. Jadi fujjara tebal. Yaslaunaha yaumaddin. Nah, itu pelajaran yang pertama, ya. Tidak bisa kita koreksi satu persatu, ya. Tapi ini kita kasih poin-poinnya agar antum meningkatkan konsentrasi pada yang diberikan sorotan, ya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang selanjutnya yang kita ambil juga, usahakan untuk huruf-huruf lin, ya, huruf-huruf lin. Kalau waw sukun dia bersuara u, ya. Contoh misal yaslauna, lau. Untuk menyuarakan suara u, jangan ragu-ragu untuk monyong. Yaslaunaha yaumaddin. Kemudian summa ma adraka ma yaumuddin, yaumuddin. Jadi dia condong suara u nanti kalau kita monyong, ya. Ini kalau huruf waw, ya. Nah, ini terulang-ulang nih di dalam ayat-ayat ini. Waw sukun didahului fathah. Kemudian kalau ya sukun didahului fathah maka bersuara i. Contoh di yang ayat paling bawah, ya. Nafsul li nafsin syai'a. Nah, terdengar i syai. Maka kita turunkan aja rahang bawahnya, jangan ragu-ragu. Syai. Nah, begitu. Ya. Nah, jadi ini harus betul-betul dipahami. Ya. Sama seperti tadi ayat yang ke-10. Wa inna alaikum wa inna alaikum lahafizin. Nah, itu jadi dia bersuara i. Nah, itu ya. Nah, itu faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil di sini. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir yang bisa kita ambil di lafdzul jalalah. Ingat, lafdzul jalalah ketika dia didahului kasroh, dia dibaca tartik tipis. Ayat yang terakhir, di ayat ke-19. Wal amru yawma idzil lillah. Jadi suaranya datar aja. Lillah. Ya, jangan sampai lillah. Nah, jangan sampai terbawa tebal. Ya. Wal amru yawma idzil lillah. Jangan, tapi lillah. Datar aja. Lillah. Nah, itu datar aja. Ya, itu lafzul jalalah yang dibaca dengan tartib, maka harus dibaca tartib. Ya, itu kaidah yang bisa kita ambil di sini, di ayat yang sudah dibaca tadi. Baik, berikutnya Pak Purnomo.
Nah, silakan lanjut ke surah At-Takwir. Ya, surah At-Takwir di halaman 586. Silakan 10 ayat ya. 10 ayat. Pada A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. Coba perhatikan ya, ada beberapa yang ini perlu kita ambil pelajarannya dan agar kita konsentrasi. Jadi latih bedakan huruf sin dengan shin, ya. Ya, tinggal banyak latihan aja, ya. Karena tadi udah bagus bacanya, udah lumayan. Cuma terkadang sifatnya masih kurang. Huruf shin. Wa idzal wuhushu husyirat. Jadi harus stabil. Wa idzal wuhushu husyirat. Wuhushu husyirat. Jadi huruf shin, ya. Itu yang pertama pelajaran bisa kita ambil. Kemudian yang kedua, di sini ini termasuk daripada mat badal nih, di ayat yang ke-8. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah ini mau'udatu, nah ini mat badal, ya, mat badal. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian kembali lagi tadi, ya, hamas pada huruf ta jangan berlebihan. Jadi walaupun tidak terdengar dengan orang yang di sebelahnya, itu nggak jadi masalah. Itu bukan sebuah syarat. Yang syarat apa? Sebuah yang harus kita berikan adalah sifatnya. Ya, jangan memaksakan sehingga dia bersuara, menimbulkan suara yang tinggi. Jangan, ya. Karena begini, kita melihat sifat huruf itu ada yang sifatnya itu syiddah, ada yang sifatnya rakhawa. Nah, sifat rakhawa atau rikhwah ini nggak mengharuskan dia terdengar, karena dia sifatnya itu lemah. Ya, sifat rakhawa itu, nah begitu juga ini, yaitu yakni sifat hamas ini, ya, sifat hamas ini itu memiliki lemah gitu, ya. Hamas itu memiliki sandaran yang lemah.
Ya, ya maksudnya sifat hams itu lemah gitu, bukan sifat yang harus ditampakkan. Ya, lain seperti qalqalah. Kalau qalqalah itu harus ditampakkan, karena sifat qalqalah itu sifat yang kuat gitu. Ya, kalau sifat hams itu sifat yang lemah. Jadi walaupun tidak begitu nampak, tidak jadi masalah. Ya, seperti itu. Jadi wa idza suhufu nusyirat, ya nusyirat, ya walaupun hamznya tidak begitu nampak, tidak menjadi masalah. Ya, kemudian selanjutnya di ayat 11. Sekali lagi coba. Nah ini lafzul jalalah tipis saja. A'udzu billahi tipis. Karena dia didahului kasrah. Silakan mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzas samaa'u kushitat. Sekali lagi ulang. Wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsim bil khunnas. Konsentrasi ulang. Fala uqsimu bil khunnas. Nah, qalqalah ingat, qalqalah dinampak. Pokok. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Wal layli idza as'as. Was-subhi idza tanaffas. Idza tanaffas. Ulang lagi. Was-subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Konsentrasi. Innahu laqawlu rasulin karim. Ayo konsentrasi ulang. Innahu laqawlu rasulin karim. Ulang lagi dulu. Innahu laqawlu rasulin karim. Dzi quwwatin inda dzil 'arsy makin. Sekali lagi coba. Dzi quwwatin inda dzil 'arsy. Dzi quwwatin inda dzil 'arsy makin. Alhamdulillah ya. Nah, dari bacaan yang Bapak tadi lakukan, ada beberapa yang kita akan soroti. Pertama Pak, hamzah itu tidak boleh diseret Pak. Jadi begini. Jadi harus diperjelas Pak. Wa idzas samaa'u kushitat. Jadi wa idza jelas i. Jangan sampai terdengar seperti diseret. Wa idza
Wa idas sama, wa idas sama, wa idas jangan, tapi wa i jelas. Wa idas sama usyqat. Jadi itu Pak, ya. Jadi harus jelas i, ya. Wa ida. Ya. Tapi tadi Bapak ada apa? Ada yang udah tepat, ada yang masih kurang, ada yang seakan-akan diseret. Jadi harus konsentrasi. Jadi harus betul-betul konsentrasi kepada hamzah. Jadi jangan diseret. Itu yang pertama. Kemudian tadi Bapak ada sedikit mengkol-kolakan huruf yang bukan kol-kolah. Contoh seperti huruf zai di ayat yang ke-13. Wa idzal jannatu uzlifat. Nah, jadi jangan sampai uzlifat, ya. Jangan, tapi uzlifat. Nah, gitu. Jadi konsentrasi kepada sifatnya dia aja. Jangan diberikan kol-kolah. Jadi uzlifat. Ya. Nah, itu nanti untuk dikonsentrasi aja. Lebih konsentrasi semua huruf selain qaf, ba, jim, dal, yang kol-kolah. Selain itu tidak boleh ada yang dikol-kolah. Tidak boleh. Terkadang kita itu lengah, ya, sehingga ada saja kol-kolah. Ya, maka itu harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran yang selanjutnya mesti diambil, ya. Sedangkan di huruf kol-kolah itu harus ditambahkan kol-kolahnya. Di ayat yang ke-15. Fala uqsimu bil khunnas. Jadi uqo. Nampakkan, tampilkan. Fala uqsimu. Jadi uqo. Iya, kol-kolahnya apa? Uqo. Fala uqsimu bil khunnas. Uqsimu, jadi uqo. Fala uqsimu bil khunnas. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Jadi Bapak harus konsentrasi ke kol-kolah. Kol-kolah. Kemudian yang selanjutnya, huruf ko, ya, itu bersuara tebal, taklim. Ko, ya. Jadi harus taklim, Pak, harus istilah. Jadi gini. Innahu laqawlu ko. Jadi bersuara ko. Jangan sampai lakau. Innahu laqawlu rasul, jangan, tapi laqaw. Terdengar tebal. Innahu laqawlu rasulin karim. Jadi bersuara tebal, laqaw. Innahu laqawlu tebal. Nah, itu pelajaran yang kita ambil, ya. Jadi gini, huruf-huruf yang istilah atau huruf-huruf yang tebal itu ketika dia fathah itu condongnya ke suara ko, gitu, Pak. Condongnya suara ko, jangan sampai nanti condong ke suara a. Ya. Innahu laqawlu, jangan, tapi laqaw. Innahu laqawlu rasulin. Itu pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Ya, barakallahu fikum.
thumma amin. Nah, jangan berhenti sejenak, ya Pak. Ketika baca itu, ketika baca jangan berhenti sejenak, jangan begini. Thumma amin, jangan. Tapi langsung muqa'in thumma amin, langsung. Thumma amin, ulangi. Muqa'in thumma amin. Gitu. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Wa ma tasha'una illa ay yasha'a Allahu rabbul alamin. Iya, alhamdulillah. Baik. Nah, jadi kita mendapatkan faedah tadi, tidak boleh berhenti sejenak di tengah-tengah bacaan. Jadi langsung aja langsung disambut gitu kan. Muqa'in thumma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah, begitu. Nah, tadi di sini alhamdulillah kita ada beberapa mat badal ya yang kita pelajari, dan itu dibaca sudah tepat tadi. Seperti di ayat yang ke-200 ayat ke-23. Walaqad ra'ahu bil, itu mat badal ya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ini ra'a itu mat badal. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ya. Nah, seperti itu. Perhatikan di sini, ya. Nah, ini ada faedah lagi yang bisa kita ambil di sini nih. Ya. Di kalimat walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Di kalimat ra'a, walaqad ra'ahu, ya. Ya. Ra'ahu. Ya. Ra'ahu, ya. Ya. Ini ya, ini gabungan dari dua kata. Kalimat ro'ahu ini gabungan dari dua kata, ya, ro'a dan hu, domir, ya. Nah, domir yang sudah pernah kita pelajari pada waktu lalu, yaitu domir yang mudzakkar. Ini kalimat ro'a, ya, ini dia dari sini, ya, ro'a, ya, ro'a ditambah hu. Nah, seperti ini, ro'ahu. Ketika dia di disambung ataupun digandengkan dengan hadomir, maka ini berubah menjadi seperti alif mamdudah begini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.
ini memang asalnya dia huruf alif. Ya, ro'a yaro. Ya, ro'a artinya melihat ya. Ro'a. Ya. Ro'a yaro. Ini artinya melihat. Ya, ro'a. Tapi memang ini aslinya ini huruf alif. Dia kan kalau masdarnya itu ru'yatan. Ro'a yaro ya. Ya, ru'yatan. Jadi apa namanya? Ro'a yaro. Nah, memang dia seperti ini. Ro'a yaro dan alif, memang alif. Tapi ketika dia dijadikan masdar, maka nampak aslinya menjadi ru'yatan. Ya, ru'yatan. Nah, maka apa namanya? Alifnya ini ya, dia nanti berubah menjadi ini, ya, menjadi hamzah di sini, ya. Nah, maka disinilah ya apa namanya wallahu a'lam bishawab ya, wallahu a'lam. Untuk kalimat ro'ahu, karena dia asalnya ataupun asalnya dia memang huruf alif ya, cuma bentuknya aja yang beda, bentuknya aja begini ya. Tapi ketika dia digantikan dengan ad-dhamir, dia menjadi ro'ahu, bentuknya jadi begini. Ya. Nah, maka di sini wallahu a'lam bishawab ya. Dia apa namanya? Dari sisi penamaan, apakah dia masih masuk kepada mad badal secara hakiki atau dia masuk kepada mad tabi'i? Karena asalnya dia memang alif, bukan perubahan dari hamzah. Ya, bukan perubahan dari hamzah. Ya, tapi wallahu a'lam bishawab ya. Apakah nama dari yang ini yang di ro'ahu bil ufuqil mubin, apakah penamaannya itu tetap dikatakan penamaan mad badal ya, atau masuk kepada pembahasan mad tabi'i? Wallahu a'lam bishawab. Karena melihat asalnya memang dia huruf alif. Ya, asalnya memang ro'a itu huruf alif. Wallahu a'lam ya. Ya, mengenai walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, apakah itu masih dikategorikan sebagai mad badal, apakah dikategorikan sebagai mad tabi'i atau mad asli? Melihat aslinya dia ataupun asalnya dia itu memang alif. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti ini anak menjadi menjadi bentuk pertanyaan anak juga nanti insyaallah ya. Anak coba tanyakan kepada guru anak lagi, apakah dia tetap dikatakan mad badal ataukah dikatakan mad tabi'i atau mad asli? Karena aslinya kalimat walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin aslinya ini alif. Ya, alif. Ya, memang seperti itu. Atau mungkin ada yang sudah tahu ini apakah dia tetap dikatakan mad badal atau dikatakan dengan mad tabi'i? Wallahu a'lam. Ya, melihat dari ini. Tapi kalau dirubah menjadi ini masdar, dia menjadi hamzah memang ya. Ya, ro'a yara ru'yatan. Ya, menjadi
menjadi hamzah. Ya, gitu. Jadi Wallahu a'lam bishawab, apakah tetap dia dikatakan mad badal juga? Karena memang ketika menjadi masdar, makanya ulama Kufah ya mengatakan aslul wahid itu ataupun kata dasar itu orang-orang Kufah itu mengatakan mereka itu sama ya apa namanya? Bukan apa namanya? Fi'il mati. Ya. Ulama Kufah ya, Kufiyun. Ulama Kufah, Kufiyun mereka mengatakan aslul wahid itu dari apa namanya? Dari fi'il mati. Tapi Basriyun ya, itu masdar. Ya, masdar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang gitu aslul wahidnya itu dari masdar kepada ro'ah yang ini merupakan mustaqnya, merupakan pecahan daripada masdarnya, maka bisa juga dikatakan mad badal. Ya, berarti ini melihat dari aslul wahidnya. Kalau aslul wahidnya dari masdar, berarti ini memang mad badal juga, kalimat ro'ah. Kalau dilihat dari aslul wahid ulama Basra, ya, ulama Basra. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah luasnya ilmu bahasa Arab ya. Kita jadi ada perselisihan di antara itu, ya, penamaan. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan lagi, silakan. Masih ada ini ada waktu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaqqa. Alhamdulillah ya. Ada cukup bagus bacanya ya. Cuma ada sedikit aja yang perlu ditekankan lagi, yaitu sifat huruf itu harus lebih ditekankan lagi ataupun lebih diberikan lagi. Contoh seperti huruf ghaib. Amma man istaghna. Nah, jadi huruf ghaib itu sifatnya itu rakhawah. Mengalir. Nah, jadi jangan sampai suaranya itu terhenti. Nah, ini amma man istaghna. Nah, itu kan tertahan. Taghna tapi agak mengalir. Taghna. Jadi agak alir kanan. Jadi sudah begini. Kalau sifatnya itu syiddah, maka terhenti suaranya ataupun terpotong gitu, seakan-akan terpotong. Tapi kalau sifatnya raqawah atau rikhwah, maka dia usahakan suaranya itu mengalir. Ya, suaranya itu mengalir. Ya, seperti tadi seperti ghaib ya. Nah, maka dia mengalir, suaranya itu mengalir. Oke. Ya, silakan Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir
lagi dari kalla innaha Kalla inna tazkirah. Nah, konsentrasi Pak. Huruf dal itu nggak boleh keluar udara. Jadi kiro. Nah, jadi jangan keluar udara Pak. Kiro. Nah, kiro. Nah, lagi sekali lagi. Kalla inna tazkirah. Faman sha'a dzakara. Nah, ada karo, jangan ada karo, jangan. Ulang lagi. Faman sha'a dzakara. Nah, gitu Pak. Langsung ada karo gitu. Dzakara. Nah, boleh. Sekali lagi coba. Faman sha'a dzakara. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Ulang lagi. Marfu dua harakat. Marfu'atin mutahharah fi aidin syafarah kiramin bararah. Kutilal isyanu ma akbarah. Nah, itu ada huruf nun Pak. Sutilal insan. Nah, itu ada huruf nun sukun ya. Nah, ulang lagi. Kutilal insanu ma akbarah. Min, ya jelas. Min Ayyi syai'in. min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Summa sabila yasharah. Summa sabila syarah. Nah, yang ketiga. Summa sabila yasharah. Nah, huruf sin nggak boleh mendesis gitu Pak. Tapi yassar. Yassara. Sabila yassar. Summa sabila yassara. Biasa aja. Sabila Summa sabila yassara. Nah, oke. Ya, ini cukup. Ya. Nah, ada beberapa yang perlu ini Pak, perlu dijelaskan Pak. Huruf zal ingat Pak, huruf zal ini yang di sini. Kalla innaha tadhkirah. Dia dari ujung lidah. Ujung lidah nempel di gigi di atas Pak. Jadi dia nggak boleh keluar udara. Nah, Bapak ujung lidahnya masih belum julur, masih belum ini kena di sini. Nah, jadi keluar udara. Berarti ujung lidahnya masih ke bawah. Nah, nanti dilatih Pak ya. Nah, ujung lidahnya Bapak belum keluar, belum julur. Ya, makhrajnya belum tepat gitu Pak. Dikit lagi. Itu Pak. Jadi ujung lidahnya julur. Nah, jadi begini Pak nih. Ini gigi seri atas, ini ujung lidah. Begini aja Pak. Jadi Nah, jadi ujung ini gigi bertemu ujung gigi, ujung lidah. Itu huruf zal, ya zal. Makanya di sini kalla innaha tazkirah. Nah, gitu. Itu yang pertama, ya. Makhraj dan sifat daripada huruf zal. Kemudian, ya,
Bapak harus bisa membedakan antara ha dengan ha di kalimat fi suhufin, ya, fi suhufin, suhu, pakai ha, fi suhufin, ya, jadi jangan suhu, jangan, tapi fi suhu, ha, ya, hu, nah gitu Pak, ya, nah, itu nanti insya Allah dilatih Pak, bedakan ha dengan ha. Kemudian yang selanjutnya, huruf yang tebal dibaca tebal sehingga ketika fathah bersuara o gitu Pak. Marfu'atin mutahharah, jangan mutahharah jangan, tapi mutahharah, ya, jadi terdengar o gitu Pak. Jadi usahakan huruf-huruf yang tebal itu terdengar o ketika fathah, ya. Itu pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil. Kemudian yang selanjutnya, Bapak huruf shin dengan huruf shin itu harus dibedakan Pak. Kalau shin, ash itu yang titik 3, ada titik 3-nya. Min ayyi syai'in khalaqah, ayyi syai'. Ya. Tapi kalau yang enggak ada titik 3-nya, biasa aja Pak, sa. Seperti yang ayat yang terakhir Bapak baca. Summas sabila yassara. Nah, biasa aja gitu Pak. Summas sabila yassara. Nah, itu Bapak, nanti Bapak latihan bedakan shin dengan sin. Dilatih. Iya, dilatih itu Pak. Di sini Bapak, ini kan Bapak mushaf internasional nih yang Bapak pegang, mushaf internasional, mushaf Madinah. Di ayat ke-17 Pak, ya, yang Bapak tadi baca, utilal insanu. Perhatikan. Memang di mushaf ini huruf sukun yang dia tidak dibaca jelas itu tidak dikasih tanda sukun Pak. Jadi harus konsentrasi. Jadi dia nih huruf nunnya sukun ini, ya. Tapi kalau di mushaf internasional itu nggak dikasih tanda sukun. Karena apa? Karena dia itu ikhfa. Beda kalau misalkan ini yang Bapak tadi baca di min ayyi, lihat di ayat yang selanjutnya Pak, di ayat yang ke-17 ke-18, min, coba huruf nunnya dikasih tanda sukun kan, maka itu jangan ragu-ragu, dibaca jelas Pak, min ayyi syai'in khalaqah, ya. Tadi Bapak ragu, seakan-akan Bapak mengikhfakan. Nih, keunggulan dari mushaf internasional Pak, kalau hurufnya itu dikasih tanda sukun, berarti hurufnya itu jelas. Kalau hurufnya itu dikasih tanda sukun, seperti min, ayyi, itu kan nunnya dikasih tanda sukun, itu dibaca jelas Pak, min, ayyi. Tapi kalau huruf nunnya tidak dikasih tanda sukun, seperti utilal insan, itu berarti ada yang tidak jelas bacanya. Bisa ikhfa, bisa idgham. Nah, kalau di sini ini ikhfa, ya, di sini ikhfa. Utilal insan. Jadi dibaca dengan samar gitu Pak. Dibacanya tidak jelas. Tuh. Coba lagi misalkan di ayat yang sudah Bapak baca juga tadi, misalkan di faman syaa'a dzakara, di ayat yang ke-12
itu huruf nunnya sukun, makanya nggak dikasih tanda sukun dia. Karena apa? Karena dia itu ikhfa, gitu kan? Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi nanti kalau ada tanda sukun itu pasti dibaca jelas, Pak. Hurufnya itu pasti dibaca jelas. Tapi kalau hurufnya itu tidak dikasih tanda sukun, maka itu samar, ikhfa atau idgham. Intinya hurufnya itu nggak dibaca jelas kalau tidak dikasih tanda sukun. Allahu a'lam. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari pembacaan di malam hari ini. Untuk ini mungkin ada pertanyaan untuk sebagai penutup, silakan. Saya Ustaz. Iya, silakan. Karena ini mushaf Madinah ini baru saya baca. Biasanya saya baca ke Al-Quran yang seperti ini lokal. Jadi agak rancu. Agak kagok, ya. Kagok, ya. Ya, Pak. Ya, jadi karena ini Bapak megang mushaf internasional, itu ada beberapa maklumat itu, Pak. Ada beberapa sesuatu yang menjadi kita pahami. Ada tanda sukun, nggak ada tanda sukun. Kemudian ada huruf-huruf mat yang kecil seperti wawu kecil, ya, di kalimat ini. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Ini khalaqahu ada wawu kecil gitu, Pak. Di ayat yang ke-19 itu. Nah, kalau di mushaf lokal kan nggak begitu, ya kan? Nah, jadi memang butuh penyesuaian dan membiasakan ketika kita berubah mushaf. Makanya nasihat dari guru-guru kita, usahakan ketika kita itu mau komitmen belajar Al-Quran, itu pegang satu mushaf aja, Pak. Pegang satu mushaf aja, ya. Tujuannya apa? Agar kita itu terbiasa dengan mushaf yang kita pegang dan kita sampai mahir di mushaf yang kita pegang. Nanti kalau mushaf yang kita pegang itu sudah mahir, baru boleh pindah-pindah ke mushaf yang lain, agar tidak rancu. Allah a'lam bishawab. Mungkin sampai sini, ya.